Apa itu RBL? RBL adalah metode pembelajaran berbasis penelitian. Pada RBL kali ini, kelompok kami akan menerapkan motor listrik sederhana dengan prinsip gaya Lorentz pada mixer sederhana. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah sebuah alat atau perangkat elektromagnetis yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Penggunaan motor listrik sudah banyak ditemukan di berbagai segmen, mulai dari peralatan rumah tangga, peralatan industri, robotik, mobil, dan alat elektronik lainnya. Berdasarkan sumber tenaga yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Namun, dalam percobaan ini kami menggunakan motor listrik jenis DC atau arus yang tidak bergerak dan rotor yang merupakan bagian dari motor listrik yang bergerak atau berputar. Dalam strukturnya, motor listrik setidaknya memiliki dua komponen utama, yaitu stator yang merupakan bagian dari motor listrik. Prinsip kerja motor listrik. Pada motor listrik sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar, diberikan sebuah kumparan atau yang disebut juga rotor yang kemudian diberi arus yang mengalir dari sumber tegangan, yaitu baterai dari kutub positif kemudian melalui kumparan dan menuju kutub negatif baterai. Pada saat yang bersamaan, dari arah tegak lurus dengan arah arus diberikan sebuah magnet, maka kumparan tersebut akan bergerak atau berputar karena adanya gaya Lorentz. Atau ketika sisi kumparan sebelah kiri dilewati arus, maka akan menghasilkan gaya Lorentz yang mengarah ke bawah. Sedangkan pada sisi sebelah kanan arus mengalir dengan arah berlawanan dengan sisi sebelumnya, sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Jika kedua gaya tersebut digabungkan, maka akan membuat kumparan tersebut berputar. Secara sistematis, gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, sedangkan dalam penerapannya pada motor listrik terdapat beberapa persamaan matematis yang dapat digunakan, yaitu satu, menghitung besar GGL induksi pada motor listrik sebagai berikut. GGL sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T. 2. Menghitungkan besarnya torsi yang ditimbulkan oleh gaya Lorentz pada kumparan sebagai berikut. Torsi sama dengan F kali R atau sama dengan B dikali I dikali sin theta dikali 2LR. 3. Menghitungkan besarnya torsi untuk N buah lilitan sebagai berikut. Torsi sama dengan N dikali I dikali B dikali A dikali sin theta. Dengan keterangan F gaya Lorentz atau Newton, B adalah besar medan magnet atau Tesla, T adalah waktu atau second, A adalah luas kumparan atau meteran kuadrat, I adalah kuat arus atau ampere, theta adalah besar sudut atau derajat, GGL induksi atau volt, omega adalah kecepatan sudut atau radial atau second, torsi atau Newton meter, L adalah panjang kawat berarus atau meter, N banyak lilitan. Siapkan alat dan bahan, yaitu kotak kardus, stik tembaga 2 buah, kabel, magnet, baterai, gulungan benang, penggaris, gunting, spidol, dan isolasi jika diperlukan. Selanjutnya, langkah pembuatannya. Pertama, pisahkan pelindung stik tembaga dengan menggunakan gunting. Lalu buat lingkaran pada kedua ujung stik tembaga seperti berikut. Kedua, ambil kabel lalu pisahkan dari pelindungnya. Kemudian ambil tembaga secukupnya dari dalam untuk membuat kumparan. Gulung tembaga yang sudah diambil tadi dengan bantuan gulungan benang untuk membuat sebuah kumparan. Dan tentukan berapa banyak lilitan yang ingin digunakan. Dalam hal ini, kami hanya menggunakan 3 lilitan. Jika sudah, maka akan tampak seperti berikut. Ketiga, rancang alas tempat percobaan dengan menancapkan stik tembaga sebelumnya ke kotak kardus yang tampak seperti berikut. Keempat, gunakan kabel sisa sebelumnya dan potong menjadi 2 untuk membuat sambungan pada kedua stik tembaga seperti berikut. Kelima, beri lubang pada ujung kardus, lalu masukkan kabel yang sebelumnya sudah disambung seperti berikut, kemudian pasangkan kumparan pada penyangga dan
atur posisi magnet serta baterai pada alat. Nah, alat percobaan pun telah siap. Selanjutnya adalah melakukan percobaan motor listrik sederhana dengan parameter magnet dan listrik. Percobaan pertama pada parameter listrik dengan penambahan jumlah baterai. 1. Percobaan dengan 1 baterai. 2. Percobaan dengan 2 baterai. 3. Percobaan dengan 3 baterai. Selanjutnya, percobaan kedua pada parameter medan magnet dengan variasi jarak. 1. Percobaan dengan variasi jarak 1 cm. 2. Percobaan dengan variasi jarak 3 cm. 3. Percobaan dengan variasi jarak 5 cm. 4. Percobaan dengan variasi jarak 7 cm. 5. Percobaan dengan variasi jarak 10 cm. Nah, percobaan ketiga pada parameter arah medan magnet dengan variasi posisi magnet. 1. Percobaan dengan posisi magnet di atas. 2. Percobaan dengan posisi magnet di samping. Dan ketiga, percobaan dengan posisi magnet di bawah. Aplikasi motor listrik pada mixer sederhana. Mixer adalah salah satu alat elektronik rumah tangga yang digunakan untuk mengaduk atau mencampur suatu bahan dan umumnya adalah adonan kue seperti tepung, telur, gula, dan lain-lain. Mixer merupakan salah satu alat dari hasil pengembangan dan implementasi motor listrik. Komponennya terdiri dari saklar, pengaduk, motor listrik, roda gigi, pengatur kecepatan, dan tusuk kontak ke sumber listrik. Prinsip kerja mixer sederhana yaitu dimulai dari aliran listrik yang dimasukkan ke saklar, kemudian ke motor, lalu selanjutnya motor akan menggerakkan melalui roda gigi pada rangkaian mixer. Kecepatan putaran motor dapat diatur oleh pengatur kecepatan yang terhubung dengan salah satu cabang dari stator pengaduk di dalam mixer dan terhubung dengan salah satu cabang pada stator membuatnya bergerak dan mulai mencampur atau mengaduk. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. 1. Dinamo sebagai penggerak. 2. Kawat besi sebagai tangkai pemutar. 3. Fitting dan batu baterai 9 volt sebagai pemberi tenaga. 4. Tombol saklar sebagai pengatur on-off. 5. Per sebagai bantuan penghalus. 6. Sedotan sebagai penghubung dinamo dengan kawat besi. 7. Botol bekas sebagai wadah tempat baterai dan dinamo. 8. Spidol, lem tembak, serta tang sebagai pembantu. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatannya. Nah, pertama ambil botol, kemudian berikan lubang pada tengah tutup botol seukuran dengan kawat besi yang digunakan. Kedua, tempelkan dinamo menggunakan lem tembak dengan tutup botol yang sudah dilubangi sebelumnya. Kemudian, pasangkan sedotan pada dinamo. Ketiga, ambillah kawat besi dan bentuklah menyerupai pengaduk mixer dengan bantuan tang. Lalu pasangkan per pada bagian kawat besi yang sudah dibentuk. Keempat, pasangkan pengaduk mixer yang sudah jadi dengan dinamo pada tutup botol menggunakan sedotan. Kelima, siapkan botol dan tombol saklar lalu lubangi tengah botol sebagai tempat saklar nantinya. Keenam, rakit saklar dengan fitting baterai dan juga dinamo menjadi satu seperti berikut.
Dan langkah terakhir, satukan semua komponen yaitu saklar, baterai, dan dinamo menjadi satu seperti berikut ini. Nah, alat mixer sederhana pun sudah jadi dan siap untuk diuji coba. Keunikan alat ini yaitu didesain dengan bentuk yang sederhana, sudah portable, dan ukurannya yang tidak terlalu besar, sehingga nyaman digenggam oleh tangan. Kelebihan dari alat ini adalah alatnya mudah dibuat, komponennya sederhana, mudah digunakan, dan mudah dibawa kemana-mana. Serta kekurangan alat ini yaitu belum terintegrasi dengan pengisian baterai dan tombol pengaturan kecepatan, serta belum bisa digunakan untuk mencampur bahan yang berat seperti adonan kue. Saran pengembangan, perintegrasian dengan sistem pengisian baterai, desain bentuknya disempurnakan sedemikian rupa sehingga menambah nilai jual dan estetika pada kecepatan putarannya perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencampur skala bahan. Kesimpulan 1. Penambahan jumlah baterai memberikan pengaruh terhadap kecepatan kumparan. Semakin banyak baterai yang digunakan, semakin cepat pula putarannya. Yang kedua, pengaturan jarak magnet terhadap kumparan memberikan pengaruh terhadap kecepatan kumparan. Semakin jauh kumparan, maka semakin jauh jarak magnet ke kumparan medan magnet yang dirasakan pun semakin kecil sehingga putaran pun semakin kecil. Yang ketiga, putaran maksimum didapatkan pada posisi atau arah magnet tegak lurus atau 90 derajat dengan kumparan seperti pada posisi di atas, bawah, depan, dan belakang. Yang terakhir, sama halnya dengan motor listrik, mixer pun demikian, semakin besar tegangan atau arus yang mengalir, maka kecepatannya, putarannya akan sedikit cepat.